Saat membumbung tinggi di terminal penampungan bus Transjakarta Bekas di Rawabuaya, Jakarta Barat, Selasa sore. Hembusan angin kencang serta banyaknya ban material mudah terbakar membuat kobaran api cepat merambat. Api menjalar dari satu bus ke bus lain yang terparkir berdekatan. 14 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Perkiraan ada berapa bis, Pak? Bangkai bis, Pak, yang terbakar? Kita belum bisa perkirakan jumlah bis. Kalau untuk sumber api, Pak, apa sudah diketahui, Pak? Sumber api mungkin dari korsleting dari satu bis. Belum diketahui jumlah bangkai bus Transjakarta yang terbakar dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Mitful Gani melaporkan. Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggeledah sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh dua pengedar obat terlarang di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Usai diperiksa, aparat pun mendapati ribuan obat keras jenis tramadol dan obat psikotropika jenis arpazolam yang disembunyikan di dalam kantong di area dapur. Penangkapan kedua pemuda bernama Mulya dan Mursal ini dilakukan petugas setelah meringkus salah satu pelaku di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor. Keduanya dijanjikan mendapatkan upah 2 juta rupiah untuk mengedarkan obat terlarang tersebut dari seorang bandar. Selain kedua pelaku, Senin siang polisi juga meringkus 54 tersangka lainnya yang berstatus sebagai pengedar barang haram dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dan sudah ada 45 TKP yang mana kita bisa mengamankan 56 tersangka, 51 kasus narkoba. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan berbagai barang bukti narkoba, mulai dari sabu, tembakau sintetis, ganja, obat keras, psikotropika, dan ekstasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. Viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam dugaan korupsi pengadaan laptop. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pedagang kaki lima protes saat lapak mereka dibongkar Satpol Pamong Praja di Cengkareng, Jakarta. Mereka menolak gerobak jualannya diangkut paksa. Nggak bisa Mbak, nanti di kantor aja. Gimana sih Bapak, saya kan tidak wilayah Pak jualannya. Ibu ini protes mengetahui gerobak dagangannya hendak dibawa petugas Satpol Pamong Praja saat razia di sekitar area luar Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Sementara PKL lain panik saat peralatan dagangannya seperti meja dan kursi langsung diangkut paksa petugas. Beberapa di antara mereka langsung berusaha menyelamatkan gerobak agar tidak dibawa petugas. Penertiban lapak pedagang kaki lima digelar menyusul banyaknya laporan pasien dan pihak manajemen Rumah Sakit RSUD Cengkareng. Mereka resah karena gerobak pedagang yang menjamur memicu kemacetan arus lalu lintas kendaraan. Guna mengantisipasi para PKL kembali berjualan, petugas Satpol PP bersama TNI dan polisi akan berjaga setiap hari, terutama di waktu sore hingga malam hari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral seorang anggota DPRD diduga sengaja menabrak seorang peserta demonstrasi di sebuah pabrik tepung di Cilegon, Banten. Insiden tersebut memicu kericuhan dan berbuntut laporan ke polisi. Video.
Kericuhan terjadi saat anggota DPRD Kota Cilegon diduga sengaja menabrak seorang peserta unjuk rasa yang mencoba memblokade gerbang pabrik tepung milik PT Bungasari Flour Mills Indonesia di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Unjuk rasa dari Serikat Pekerja tampak terjepit mobil mewah anggota dewan tersebut. Buntut kejadian itu, para buruh langsung mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon untuk dilakukan mediasi sekaligus melaporkan anggota dewan itu. Sempat terjadi ketegangan dalam pertemuan tersebut. Anggota Serikat Buruh juga berencana melaporkan anggota dewan arogan tersebut ke polisi. Aksi unjuk rasa mogok kerja ini sebelumnya dilakukan secara berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap para karyawan yang ikut berunjuk rasa. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata Papua tewas dalam baku tembak dengan Satgas Operasi Damai Kartens di distrik Welalelam, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata diduga anak buah pimpinan KKB di Nenggugama, Igin Anus Kogoya tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartens saat berpatroli di Kampung Pugima, distrik Welalelama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tembakan diawali dari anggota KKB, kemudian aparat membalas tembakan tersebut. Kontak tembak kembali terjadi dengan 7 anggota KKB di Kampung Maima, distrik Aso Tipo. Dalam baku tembak, 1 anggota KKB ditemukan tewas dalam jurang. Diperkirakan anggota KKB terlibat aksi ini berjumlah 15 orang. Aparat keamanan terus tingkatkan patroli dan penindakan guna mencegah eskalasi konflik. Identitas anggota KKB yang tewas tersebut masih didalami. Namun ciri wajah dan pakaian yang dikenakan pada saat kontak tembak dan pada saat ditemukan identik dengan foto saat bersama Egy Anus Kogoya dengan membawa senjata api laras panjang. Dari lokasi kontak tembak, aparat menyita HT, ponsel Vivo Y17, daun ganja kering. Anggota KKB yang tewas tersebut juga adalah residivis. 1 orang tewas, 4 lainnya terluka setelah terlibat perkelahian antar karyawan di PT ABM Teluk Panji, Labuhan Batu, Selatan, Sumatera Utara. Pasca peristiwa tersebut, polisi menangkap 1 orang pelaku yang sempat bersembunyi di kebun sawit. Febri Nduru, 25 tahun, warga perumahan PT ABM Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan bersimbah darah usai terlibat perkelahian dengan tetangganya. Korban sempat dievakuasi ke puskesmas tempat namun nyawanya tak tertolong. Pasca peristiwa tersebut, pelaku penganiayaan FG 40 tahun yang juga karyawan PT ABM Teluk Panji diringkus personil Polsek Kampung Rakyat saat bersembunyi di perkebunan sawit. Dari hasil penyelidikan, terungkap pelaku awalnya berusaha melerai cekcok antara korban dengan karyawan lain. Kemudian terjadi perkelahian yang berakhir dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Selain korban, pelaku juga melukai 4 karyawan lainnya. Dia ada merasa kekhawatiran, kemudian dia mengambil senjata tajam itu. Padahal tidak ada persoalannya dengan korban yang meninggal dunia dan korban yang luka berat. Pelaku beserta barang bukti berupa pakaian dan pisau kini diamankan ke Mapolsek. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Keluarga seorang oknum polisi yang ditahan di Mapolres Halmahera Selatan, Maluku Utara, terlibat cekcok dengan petugas. Oknum polisi tersebut sebelumnya ditahan karena terlibat pelanggaran kode etik, termasuk menerima paket narkoba. Terada. Mau bikin sampai lagi sudah lalu Mau halangi saya mau kudapatin sampai lagi. Sampai lagi ini bukan pidana.
tapi tidak ada kasus apa terada. Keluarga seorang oknum polisi yang ditahan mengamuk di halaman Mapolres Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dalam peristiwa yang terjadi pada Idul Adha kemarin, keluarga dari Bribka Iqbal sempat berseteru dengan sejumlah petugas. Perseteruan terjadi karena keluarga dari Bribka Iqbal merasa pihak Polres mempersulit mereka bertemu Bribka Iqbal yang telah ditahan selama 14 hari. Istri Bribka Iqbal menuduh polisi mempersulit dia dan anak-anak menjenguk suaminya. Namun pihak Polres membantah. Menunggu lagi, konfirmasi lagi, katanya kuncinya lagi ada di Bapak si B. Dan Bapak si B ini dikomunikasikan tidak pernah angkat itu telepon. Kami menunggu sudah hampir 1 jam, kunci itu seperti dibuat jadi bola pingpong. Terkait dengan pemberian izin dalam menjenguk, ya tentunya kami memiliki aturan atau karena ini dia adalah pengamanan internal sehingga harus seizin atas Propam. Jadi tidak benar kalau dia tidak diizinkan. Diketahui Bribka Iqbal ditahan akibat sejumlah kasus pelanggaran kode etik, termasuk menerima paket narkotika. Bribka Iqbal sendiri bahkan juga dinyatakan positif narkoba. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial, seorang pria di Cianjur dianiaya setelah menjadi korban salah tangkap sejumlah oknum polisi. Peristiwa tersebut berakhir damai setelah Polres Cianjur meminta maaf. Kasus salah tangkap dilakukan oknum petugas Polres Cianjur terhadap seorang pedagang biji kopi bernama Nyanyang Suherli berujung damai. Setelah videonya viral, pihak Polres Cianjur meminta maaf kepada Nyanyang dan menyatakan kasus ini adalah kesalahpahaman. Sementara Nyanyang selaku korban berinisiatif damai tetapi harus mendata para pelaku sesuai aturan yang berlaku. Pihak Polres Cianjur pun berjanji akan memeriksa 8 petugas yang terlibat penganiayaan Nyanyang. Dalam hal ini rekan-rekan kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian tersebut, alhamdulillah bahwa kami sudah melaksanakan musyawarah. Pada intinya hasil musyawarah tersebut, alhamdulillah kami sudah sepakat terkait dengan kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Kami menyampaikan juga kepada Pak Nyanyang terkait dengan permohonan maaf atas hal-hal yang memang terjadi kesalahpahaman ini, dan dari Pak Nyanyang alhamdulillah sudah menyampaikan, nanti silakan bisa mempertanyakan langsung. Bapak mau maafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Iya, gitu, makanya saya mau maafin kalau prosedur itu dijalankan. Oh begitu ya. Nuntutnya keadilan Pancasila. Oh syaratnya itu ya. Iya. Oke dimaafkan, oke islah, tapi proses tetap berjalan. Iya gitu, makanya saya oke kalau kayak gitu. Oh yang 7 orang tetap di ini. Iya, tetap ini Pak, dituntut. Islah ini inisiatif siapa Pak? Saya sendiri. Oh. Nah, dia kan gimana ini? Saya nggak bakal nuntut uang, saya kan ngapain kan jual beli gitu kan. Saya minta kalau boleh secara kekeluargaan asal proses tetap berjalan. Kejadian saat tangkap itu terjadi pada 2 Juni lalu ketika Nyanyang bersama rekannya berkendara motor menuju gudang kopi. Namun di sekitaran Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Nyanyang disergap dan dianiaya sejumlah anggota polisi sambil menuduhnya pelaku begal. Akibatnya Nyanyang mengalami luka lebam di wajah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Sindikat penipuan dengan modus transaksi fiktif melalui media sosial ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Otak pelaku kejahatan tersebut beraksi dari dalam lapas. Inilah video amatir penangkapan 3 pelaku dugaan praktik percaloan dalam penerimaan calon siswa Bintara Polri. Penipuan tersebut bermodus bimbingan latihan. Sebelumnya kasus ini bermula dari unggahan akun media sosial yang memposting video berdurasi 50 detik berisi permohonan bantuan kepada Kapolda Sumatera Utara. Dalam video tersebut, korban mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum dalam proses penerimaan calon siswa. Atas laporan tersebut, tim gabungan Polda Sumatera Utara langsung menangkap para pelaku di 3 lokasi berbeda. Diketahui praktik percaloan ini telah berlangsung selama 3 tahun.
5 orang korban yang telah melaporkan kerugiannya ke SPKT Polda Su. Dan alhamdulillah kami dan tim berhasil mengungkap kejadian tersebut dan kami bisa mengungkap ada 5 korban, 5 korban yaitu Bu Nurlina dan kawan-kawan dengan kerugian 1,43 miliar. Saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Diduga menahan ijazah karyawan, Wakil Menteri Tenaga Kerja mendatangi kantor PT Lion Group di Balaraja, Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Sindo Siang.